Halo teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tugas IPA. Nama saya adalah Alvino Kusuma, kelas 8B. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas IPA bab 4 tentang getaran gelombang dan cahaya. Yang pertama, benda yang bergetar. Berbicara atau berteriak adalah akibat dari fenomena pita suara yang bergetar. Semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan atau usikan. Benda yang bergetar dapat juga disebut sebagai benda yang berosilasi. Benda bergetar atau berosilasi ada yang dapat dilihat secara kasat mata atau dirasakan langsung, ada pula yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dirasakan langsung. Yang kedua, apa saja variabel getaran itu? Gambar bandul yang bergetar atau berosilasi yang merupakan penyederhanaan dari bandul jam dinding yang kamu lihat. Bandul dibuat mula-mula dalam keadaan diam pada kedudukan O. Pada posisi ini disebut sebagai posisi kedudukan seimbang. Bandul tersebut kemudian ditarik pada kedudukan A dan sudut simpangan kecil sekitar 100 derajat. Pada bandul dilepaskan dari kedudukan A, bandul akan bergerak teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan gerakan itu disebut gerak bolak-balik dalam satu kali getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar O ke A atau O ke B. Gelombang. Cobalah kamu menuju kolam di pekarangan sekolah atau rumah. Lemparkanlah sebuah batu yang kecil ke kolam tersebut. Apakah kamu saksikan jika di atas air kolam tersebut ada sampah dedaunan, mengapa dedaunan tersebut ikut bergerak naik turun? Padahal jarak antara daun dan batu cuma tercemplung ke dalam kolam yang cukup jauh. Kenapa muncul gelombang? Peristiwa yang ikut bergeraknya dedaunan pada tepian kolam adalah contoh fenomena perambatan getaran atau yang disebut sebagai gelombang. Lebih tepatnya adalah gelombang pada permukaan air. Getaran permukaan air di sekitar yang ditimbulkan oleh batu tercemplung dalam kolam, merambut atau menjalar melalui media air sehingga mencapai posisi dedaunan. Lanjutan. Nah, jika kamu cermati lebih jauh, percobaan yang telah dilakukan apakah yang sesungguhnya dihambatkan atau dibawa oleh gelombang tersebut yang mengakibatkan dedaunan yang jaraknya jauh lebih sumber getar atau gangguan juga ikut bergetar. Ketika batu jatuh ke dalam kolam, sesungguhnya ia membawa energi potensial dari ketinggian tertentu, ditambah dengan energi kinetik akibat dilempar oleh kamu. Energi tersebut berubah menjadi gangguan atau getaran air di sekitar batu saat tercemplung energi. Kemudian diteruskan ke segala penjuru kolam sehingga kamu akan melihat pola-pola lingkaran, bukan? Seperti gambar pola gelombang pada kolam air tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Terdapat dua jenis-jenis gelombang, yaitu gelombang transvisual dan gelombang longitudinal. Jika kita meninjau berdasarkan bentuknya, maka gelombang dapat dibagi menjadi dua jenis. Itu gelombang yang berbentuk transversual seperti pada gelombang tali dan gelombang longitudinal seperti pada gelombang selinki dan atau bergas dan gelombang suara. Lanjutan materi. Jika kita menjumlahkan jarak bukit titik A ke C dan jarak lembah titik C ke E, kita akan mendapatkan satu panjang gelombang transversal atau yang disebut sebagai lambda, yaitu Y kebalik. Bisa pula satu lambda dinyatakan dengan jarak sejauh titik B ke titik F, B, C, D, F, E. Atau jarak dua puncak terdekat sedangkan puncak
Titik B atau titik V disebut sebagai amplitudo atau simpangan tertinggi dari getaran yang melambat. Seperti halnya getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi dalam kurung dengan besaran yang sama pula. Periode adalah banyaknya waktu yang diperlukan untuk mencapai satu panjang gelombang penuh, sedangkan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 detik. Cara untuk menemukan satu panjang gelombang. Pada gelombang longitudinal, 1 lambda adalah penjumlahan jarak rapatan ditambah dengan jarak regangan. Contoh gelombang banyak sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah gelombang yang dapat dilihat jelas oleh mata manusia, yaitu gelombang laut berupa ombak, gelombang pada tali, gelombang pada udara, gelombang gempa, dan banyak lagi lainnya. Gelombang-gelombang tersebut disebut juga sebagai mekanik, karena perambatan getarannya memerlukan medium. Penjelasan. Kemudian gelombang akan tak kasat mata seperti gelombang radio, gelombang microwave, gelombang televisi, dan banyak lainnya yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik dalam kurung game. Game adalah gelombang yang muncul sebagai akibat getaran yang medan listrik dan medan magnetik. Game juga adalah perambatan tidak memerlukan medium. Apa buktinya? Sinar matahari termasuk game yang dapat sampai ke bumi, mesti melewati ruang angkasa yang hampa udara. Gelombang bunyi. Bunyi bagi makhluk hidup. Apakah semua bunyi dapat didengar oleh telinga manusia? Apakah kamu dapat mendengar suara daun yang membentuk tanah saat jatuh? Apakah mengeluarkan bunyi? Jika tidak, maka benturan antara daun dengan permukaan tanah tersebut memiliki getaran kurang lebih 20 getaran per sekon atau frekuensinya kurang dari 20 Hz. Pada frekuensi tersebut manusia tidak dapat mendengar bunyi, kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika benda menghasilkan 20 getaran per sekon dalam kurung 20 Hz atau lebih. Berdasarkan terdengar atau tidaknya bunyi dibagi menjadi 3 tentang frekuensi, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik hanya mampu didengar oleh hewan-hewan tertentu seperti jangkrik, anjing. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi tentang 20-2000 Hz termasuk bunyi audiosonik. Pada frekuensi audiosonik inilah manusia dapat mendengar bunyi selanjutnya. Bunyi dengan frekuensi di atas 20 Hz disebut sebagai bunyi ultrasonik. Kelawar, lumba-lumba, dan anjing adalah contoh hewan yang mendengar bunyi ultrasonik. Cahaya dan alat optik. Sifat-sifat cahaya. Bintang-bintang yang bertaburan di malam hari yang cerah sesungguhnya memancarkan sinar yang bersumber dari bintang itu sendiri, bukan hasil pantulan, dan bintang-bintang tersebut seperti halnya matahari memancarkan cahaya sendiri dan tubuhnya. Berdasarkan sumber cahaya, semua benda dapat dibagi menjadi 2. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri, kedua yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, atau akibat proses pemantulan cahaya. Salah satu sifat cahaya lainnya yaitu cahaya dapat dipantulkan jika menumbuk pada permukaan bidang benda. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berubah pemantulan baru atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baru dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus, seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti licin, seperti cermin datar yang kamu gunakan saat melihat bintang tadi. Indera penglihatan. Secara prinsip kita dapat melihat benda yang berwarna-warni ketika ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata warna-warni yang dapat diterima oleh mata, itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya.
Jika tidak ada sumber cahaya yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Warna-warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata sangat tergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata kita. Indera penglihatan. Organ mata manusia sesungguhnya merupakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Mata diciptakan tersusun atas beberapa bagian yang saling melengkapi, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Serta penting, mata kita dibalut oleh 3 lapis jaringan yang memiliki fungsi dan ketebalan berbeda. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera merupakan kornea, kemudian lapisan tengah membentuk iris mata. Terakhir adalah lapisan ketiga, yang disebut sebagai lapisan dalam atau retina mata sklera, yang membentuk putih mata yang tersambung dengan bagian yang bening yang mana iris. Alat optik. Alat yang membantu penglihatan atau dikenal sebagai alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang, yang dikenal sebagai teleskop. Teleskop adalah alat optik yang membuat benda-benda berada pada tempat yang sangat jauh menjadi terlihat sangat jelas. Lensa kamera. Kemudian, tahukah kamu bagaimana foto galaksi Andromeda? Pada bagian awal buku ini dapat direkam. Ya benar, kita memerlukan teknologi optik yang lain, yaitu kamera, dan prinsipnya kamera bekerja seperti halnya mata kita. Kamera menunjukkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Gambar yang ditangkap kemudian direkam dan medium yang sensitif. Kemudian cahaya, kalau dahulu kita mengenalnya roll film. Namun saat ini gambar-gambar yang ditangkap lensa kamera telah dapat dikonversi menjadi data digital, sehingga langsung ditampilkan pada layar LCD yang ditempelkan pada kamera tersebut. Untuk dapat merekam gambar galaksi Andromeda, kamera digital memerlukan bantuan teropong sebagai alat untuk menangkap pantulan cahaya yang berjarak jauh. Jadi kamera perlu dikombinasikan pada teropong yang memiliki lensa atau pembesaran yang cukup. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.